Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asra Mujadid. Dengan NRP 5050231029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi spektrofotometri fluorensi, yaitu prinsip dan aplikasinya. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sebentar. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait spektrofotometri fluorensi, yaitu prinsip dan aplikasinya. Nah, yang pertama adalah apa sih itu spektrofotometri fluorensi? Spektrofotometri fluorensi adalah teknik analisis yang mengukur emisi cahaya oleh molekul yang telah menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Berbeda dengan spektrometri UV vis yang mengukur absorbansi cahaya, metode ini berfokus pada cahaya yang dipancarkan kembali oleh molekul setelah tereksitasi. Selanjutnya yaitu prinsip dari spektrofotometri fluorensi. Prinsipnya sendiri adalah ketika molekul menyerap foton, elektron dalam molekul tersebut berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau eksitasi. Setelah itu, elektron kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang, yang disebut fluorensi. Proses ini dapat dijelaskan melalui diagram Jablonski yang menggambarkan transisi energi dalam molekul. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah komponen dari instrumen itu sendiri. Instrumen spektrofotometri fluorensi terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah sumber cahaya. Biasanya menggunakan lampu xenon atau laser untuk mendapatkan cahaya dengan intensitas tinggi pada panjang gelombang tertentu. Monokromator. Monokromator sendiri memiliki panjang gelombang yang spesifik untuk eksitasi dan emisi, memastikan bahwa hanya cahaya dengan panjang gelombang yang diinginkan yang digunakan dan dideteksi. Dan yang terakhir adalah detektor. Seringkali menggunakan tabung fotomultiplier atau PMT yang sensitif untuk mendeteksi intensitas cahaya fluorensi yang dipancarkan oleh sampel. Selanjutnya, apa saja sih yang faktor yang mempengaruhi fluorensi? Untuk beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intensitas dan efisiensi fluorensi adalah struktur molekul. Struktur molekul hanya molekul dengan struktur tertentu yang memiliki kemampuan fluorensi. Lalu selanjutnya adalah pH dan pelarut. Kondisi pH dan jenis pelarut dapat mempengaruhi keadaan elektrolit molekul, sehingga dapat mempengaruhi fluorensi. Lalu yang selanjutnya adalah pemadaman. Interaksi dalam molekul lain atau kondisi lingkungan tertentu dapat menyebabkan penurunan intensitas fluorensi. Lalu selanjutnya adalah aplikasi dalam analisis kimia. Untuk aplikasi sendiri, spektrofotometri fluorensi memiliki beberapa aplikasi dalam analisis kimia, antara lain seperti analisis senyawa organik dan anorganik, digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi berbagai senyawa dalam sampel. Lalu ada deteksi biomolekul yang banyak digunakan dalam biokimia untuk mendeteksi protein, DNA, dan enzim dengan sensitivitas tinggi. Lalu selanjutnya adalah industri farmasi dan lingkungan. Ini dapat membantu dalam pemantauan kualitas produk farmasi dan mendeteksi polutan di lingkungan. Untuk selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari fotometer fluorensi? Kelebihannya yaitu sensitivitas yang tinggi, yang mampu mendeteksi konsentrasi analit yang sangat rendah. Lalu selanjutnya adalah selektivitas baik, yang dapat membedakan antara molekul dengan struktur yang mirip
berdasarkan karakteristik fluorensinya. Lalu untuk kekurangannya sendiri adalah efek matriks, di mana komponen lain dalam sampel dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Lalu quenching, yaitu faktor lingkungan atau interaksi dengan molekul lain yang dapat menurunkan intensitas fluorensi, yang dapat mempengaruhi hasil akurasi. Dari hal yang telah saya jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa spektrofotometri fluorensi merupakan teknik analisis yang powerful dengan sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Namun, penggunaannya memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil, seperti kondisi lingkungan dan interaksi molekuler. Dengan pemahaman yang tepat, metode ini dapat diterapkan secara luas dalam berbagai bidang dan ilmu industri. Untuk daftar pustaka yang telah saya gunakan adalah sebagai berikut. Dan untuk slide ini merupakan slide terakhir yang akan saya sampaikan. Jadi, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.